Ya. Soal yang pertama, tayamum adalah menyampaikan debu tanah yang suci kepada muka dan dua telapak tangan sebagai pengganti taharah dengan wudu atau mandi. Sebutkan rukun tayamum. Niat menyampaikan debu tanah yang suci kepada muka dan kedua tangan. Tertib. Ya, 100 untuk regu A. Walaupun gimana? Rukun salat terbagi 3. Qalbi, qauli, dan fi'li. Tolong Anda sebutkan rukun qauli dalam sembahyang. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, salawat, salam. Ya, 100 untuk regu A. Sifat 20 itu terbagi kepada 4 bahagian. Tolong sebutkan yang 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Ya, 100 untuk regu A. Soal selanjutnya. Di dalam ilmu tajwid ada istilah mat. Berapakah pembahagian mat secara garis besar dan sebutkan satu persatu. Mat terbagi 2, yaitu mat asli dan mat tabi'i. Ya, rebuka. Regu D. Mat terbagi 2, mat asli dan mat tabi'i. Sama. Mat farqi. Menurut pertimbangan Dewan Hakim, regu A sertu, sedangkan regu D kosong. Jumlah peperangan masa Rasulullah cukuplah banyak. Namun untuk penamaannya berbeda-beda. Ada yang dinamakan dengan Ghazwah dan Syria. Yang kami ingin tanyakan adalah di manakah perbedaan antara keduanya? Ghazwah yaitu perang yang diikuti oleh Rasulullah selama 47 kali, sedangkan Syria yaitu perang yang tidak diikuti Rasulullah selama 27 kali. Ya, panas. 100. Dalam ilmu saraf pernah kita mendengarkan aslul wahidi, asal yang satu. Namun terjadi perbedaan antara ulama tentang ahlul wahidi tersebut. Jelaskan perbedaan ulama saraf pada penetapan aslul wahidi. Ulama Basrah aslul wahidi yaitu masdar, sedangkan ulama Kufah aslul wahidi yaitu Ya, 100 untuk regu A. Soal selanjutnya. Berapakah pembahagian martabat dalam ilmu saraf? Dan sebutkan jumlah bab dalam setiap martabat. Sulasi muzarat terdiri dari 6 bab. Sulasi mazid fi. Yang pertama terdiri dari 3 bab. Sulasi mazid fi.
Doa yang kedua terdiri dari 5 bab, sulasi mazid fi. Doa yang ketiga terdiri dari 4 bab, rubai mujarad 1 bab, rubai mazid 3 bab. Ya, 100 untuk rukun A. Soal yang ke-8. Semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya gelaran ataupun lakab masing-masing. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab dengan gelaran Al-Faruq, Sayyidina Abu Bakar dengan gelaran As-Siddiq, Sayyidina Ali dengan Saifullah, Sayyidullah. Yang kami tanyakan adalah, apakah lakab yang disandangkan pada Sayyidina Utsman bin Affan? Jelaskan. Zunnun Ain, karena beliau menikahi 2 putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, 100 untuk regu A. Soal selanjutnya. Sebutkan ayat yang saya bacakan ini. Surat. Sebutkan nama surat ayat yang saya bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Surat apakah itu? Al-Isra. Ya, bukan. B. Turun boy ini. Surat Al-Baqarah. Ya, 100 untuk regu A. Regu B. 50 untuk regu B. Soal yang terakhir. Dengarkan baik-baik. Soal pemerataan wadah apa? Sebutkan ta'rif pada isim mufrad dalam bahasa Arab. Ma laisa musanna wala majmu'an wala min asma'i sittati. Ya, 100 untuk regu A. Soal selanjutnya. Darus Sa'adah Pusat berdiri di tepi neraya pada tahun 15 Sya'ban tahun 1388 Hijriah. Yang kami tanyakan adalah, berapakah jumlah Darus Sa'adah sekitar Kecamatan Gelumpang 3? Bukan. Bukan. Sebentar berdua.
Nambok. Terus ada pusat amut jod kutupun sepun baru sabale layah buki yang kenyang. Soal yang terakhir. Sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ada 20 sifat. Dari 20 sifat tersebut dibagi kepada 4. Yang ingin kami tanyakan, sebutkan sifat ma'ani. Kudrah, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7. Ya, 100 untuk rubu'ah. Dengan berakhirnya soal tadi, maka berakhirlah untuk rubu'ah. Ya, rububi. Ayat rubu'ah. Lecok di flag, pada dia rubu'ah ikut. Sebab nak di flag banyak. Jadi, dalam tu ya, dia rubu'ah nampak jawapan. Rububi. Tak siap. InsyaAllah siap. Soal pertama. Dalam kalimat wudu yang dibaca dengan tambah waw berarti mengandung makna fardu dan sunnah. Coba sebutkan fardunya saja. Niat ketika awal membasuh muka, membasuh sekalian muka, membasuh dua tangan dengan siku-siku, membasuh sebagian daripada kepala, membasuh dua kaki hingga dua mata kaki. Ketik. Betul saya dengan bagus. Sentuh untuk rubu'ah. Rububi. Ya, 100. 2. Dalam kalimat wudu sebutkan tugas malaikat Mikail. Menurunkan hujan, menjaga lautan, menjaga sungai. Beri janin. Memberi janin. Bukan, sentuh untuk rububi. Soal yang ketiga. Salah satu mandi sunat adalah mandi Jumat. Sebutkan bagi siapakah yang disunatkan mandi Jumat tersebut. Bagi orang yang hendak pergi Jumat. Betul untuk rububi. Soal yang kelima. Dalam matan Johara terdapat satu bait yang berkaitan dengan taklid. Coba Anda bacakan bait tersebut. Lima, 4, 3, 2, 1. Berapa?
Hijau. A. كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يحلو من ترديد. Iya, 50 untuk regu A. Nah. Soal selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan fa'il? Sebutkan dalam bahasa Arab. Ta'rif. Ta'rif dalam bahasa Arab, fa'il. Alismu mufradun. Alismu mufradun al-mazkuru qablahu Lima, 4, 3, 2, 1. Bukan. Penonton Arab Merah. baju apa? Merah. C. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. 60 untuk regu C. Ya. Nokta. Soal selanjutnya. Mubtada merupakan sebuah isim yang sunyi daripada amil lafzi. Akan tetapi amil-amil yang batat. Amil-amil yang batat yang ditamam diatur mubtada dan khabar. Sebutkan. Inna wa akhawatuha, kana wa akhawatuha, dhanna wa akhawatuha. Setuh terlebih. Soal selanjutnya. Berbeda huruf pada fi'il madhi akan berpengaruh pada harkat pada huruf mudhara'ah. Hai darah begaru. Tolong boleh. Ya agak begaru. Satu dah yang minum. Pakai dinama dulu. Berbeda jumlah huruf pada fi'il madhi akan berpengaruh pada harkat pada huruf pada mudhari'. Pada tasrif sebuah kalimat. Yang ingin kami tanyakan, berapakah huruf madhi jika huruf mudhara'ahnya fathah? Apabila terdiri dari 3 huruf. Apabila fi'il lebih dari 4 huruf. Ya, setuh untuk regu B. Soal selanjutnya. Dalam undang-undang saraf ataupun kaidah terdapat beberapa ketentuan. Di antaranya kaidah yang berkaitan dengan dalam wajib. Coba Anda bacakan kaidah saraf yang berkaitan dengan dalam wajib dalam bahasa Indonesia Anda. Apabila terdiri dari 2 huruf sejenis, pertama huruf sakit, yang kedua berharkat, maka diislamkan huruf
Pertama, kedua. Ya, sentuh untuk regu B. Soal yang ke-9. Baitul Mal merupakan rumah harta bagi kaum muslimin. Instansi tersebut didirikan pada zaman khilafah sahabat Rasulullah. Yang ingin kami tanyakan, pada masa khalifah siapakah pertama sekali dibangun Baitul Mal? Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ya, sentuh untuk Robi. Soal selanjutnya, Al-Quran merupakan sebuah hal yang bid'ah, ya cukup dan bid'ah untuk mengkodifikasikan Al-Quran, untuk kebutuhan Al-Quran, karena pada masa Nabi Hana. Tetapi Umar bin Khattab, karena terjadinya perang Yamamah yang menggugurkan 70 daripada penghafal Al-Quran, beliau memberikan kontribusi kepada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, untuk membukukan Al-Quran. Yang ingin kami tanyakan, siapakah nama yang menulis Al-Quran? Zaid bin Sabit. Atas perintah siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Pada masa khalifah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sentuh untuk Robi. Ya, urusan lagi. Soal selanjutnya, dengarkan baik-baik dan sebutkan nama surat. Bismillahirrahmanirrahim. التي تطلع على الأفئدة Al-Qari'ah. bukan. Ya, 50 untuk logo A. Untuk logo B, Betikom. Ya, soal yang ada. Abu merupakan pendiri YPI Darussaadah Kepindah Aceh pada tahun 1968. Begitu jauh perjalanan beliau sehingga Allah menjemput beliau ke hadiratnya. Yang ingin kami tanyakan, tahun berapakah Abuya meninggal dunia? 2003. Ya, dipersilahkan Rubuti kasih mana? Rubuti siap. Kau si. Rubuti. Insyaallah siap. Siap. Soal yang pertama untuk Rubusi. Sebutkan syarat-syarat melaksanakan tayamum untuk membolehkan melaksanakan salat fardu. Ada uzur sebab sakit atau musafir.
Odor memakai air dan berhajat kepadanya air. Masuk waktu salat. Mencari air setelah waktu salat. Tidak bercampur dengan debu tanah yang suci. Di mana jelas? Siulang saja. Yang pertama, odor dengan sebab sakit atau musafir. Yang kedua, odor memakainya air dan menghajat kepada air. Yang ketiga, masuk waktu salat. Yang keempat, mencari air setelah waktu salat. Yang kelima, debu tanah yang suci. Iya, sertu. Untuk rebusi. Soal yang kedua, dalam kitab fikih kita mengenal istilah istinja ataupun membersihkan najis kecil, najis kencing dan berak dengan menggunakan batu. Sebutkan syarat-syarat beristinja dengan menggunakan batu. Tidak bercampur dengan najis yang lain. Tidak kedatangan najis yang lain. Tidak berpindah kepada tempat keluar hajat. Rebutan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sampai kering tempat keluar najis, tidak berpindah dari tempat keluar hajat, tidak kedatangan najis yang lain. Iya, 25 untuk regu A, 75 untuk regu C. Soal yang ketiga. Apakah yang dimaksud dengan wujud menurut pendapat Imam Abu Asy'ari? Wujud adalah inzat, bukan sifat. Karena bukan zat adalah bukan sifat dan bukan sifat adalah bukan zat. Iya, itu regu C. Soal yang keempat. Dalam kitab Awaluddin terdapat 7 perkara yang menyalahi adat. Sebutkan satu persatu. Yang pertama irhas, yang kedua mukjizat, yang ketiga karamah, yang keempat maunah, yang kelima sihir, yang keenam istidraj, yang ketujuh ihanah. Tentu rubusi. Soal yang keenam. Soal yang kelima. Isim 3 saraf ada 9 ilat. Di mana ke-9 ilat tersebut masing-masing terdapat 2 ilat far'iyah. Yang satu kembali kepada lafaz dan yang satu kembali kepada makna. Yang ingin kami tanyakan, apa saja yang dapat membatalkan 3 saraf? Yang pertama masuk alif dan lam, yang kedua jatuh sebagai mudhaf. Itu rebusi. Soal yang ke-6. Huruf adaf dalam ilmu nahwu terdapat 10 bentuk. Sebutkan satu persatu dari 10 huruf adaf tersebut. Waw, fa, thumma, au, am, imma, balla, lakin, hatta. Satu untuk regu C. Soal yang ke-7. Setiap bab dalam tasrif
terdapat faedah masing-masing yang ingin kami tanyakan. Coba Anda sebutkan faedah bab yang kedua, not yang pertama, dan berikan pengertiannya. Faedahnya taksir atau banyak. Setiap pekerjaan yang banyak, pekerjaan yang banyak artinya bukan satu kali dikerjakan. Ya, sertu untuk regu C. Soal yang ke-8. Salah satu dari kaedah dalam ilmu saraf adalah masalah antara huruf sahih dengan huruf ilah. Yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana jika terjadi sangat mengilat suatu kalimat huruf sahih, sakin dan huruf ilat berharakat. Dalam mengidatkan kalimat, jika huruf sahih sakin dan huruf ilat berharakat, maka dipindahkan harakat yang ada pada huruf ilat kepada huruf sahih. Sertu untuk regu C. Kekurangan regu C. Soal yang ke-9. Sebutkan pengertian dari mat arid li sukun. Terjadi pada akhir kalimat. Tanda yang pertama mati huruf mat asli dan tanda yang kedua mati huruf yang diwakafkan. Iya, sertu untuk regu C. Soal yang ke-10. Sayyidina Utsman bin Affan merupakan salah satu sahabat Nabi yang memegang tongkat khilafah pada umur 70 tahun. Yang ingin kami tanyakan, sebutkan dua saja keberhasilan pada masa khilafah Sayyidina Utsman bin Affan. Memperluas Masjidil Haram, membentuk armada perang, membentuk armada laut yang bisa mengalahkan musuhnya. Dan sertu untuk regu C. Soal yang ke-12. Soal yang ke-11. Dengarkan baik-baik ayat yang akan kami bacakan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. surat Al-Bayyinah. Ya, 100 untuk regu C. Soal yang terakhir untuk regu C. Darussaada. Di dalam Yayasan Pendidikan Darussaada ada belajar ilmu agama dan ada pelajaran ilmu umum, baik SMP maupun SMA. Yang jadi kami tanyakan, siapakah kepala sekolah SMA sebelum Bapak Muhammad? Rebutan Menonton Bapak. Jadi kepala SMA sebelum Pak Muhammad
Dr. Handes Amir Faisal urang belah nantu Pahrumongan Kabuh Gerung almarhum Bapak. Tepuk tangan untuk Dewan Juri. Ya, dengan berakhirnya soal tadi, berakhirlah soal berpenyisihan untuk regu C. Soal selanjutnya Rebudi siap? Siap. Siap. A, B, C bersiap cik. Regu A siap? Siap. Regu B ragabu. Soal yang pertama, dengarkan baik-baik, yang cepat dapat, yang lambat kiamat. Najis itu dapat dibagi 3. Pertama, najis mukhaffafah. Yang kedua, najis mutawasitah. Sedangkan yang ketiga, najis mughaladzah. Sebutkan contoh daripada najis mughaladzah. Anjing dan babi. Serta kepada Ragu D. Soal selanjutnya, berapakah jarak tempuh yang dibolehkan jamak dan kasar? 9,6 100 untuk Ragu D. Soal selanjutnya, aswaja merupakan singkatan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapakah yang menjadi imam tauhid bagi aswaja? Abu Hasan Al-Ash'ari Abu Mansur Al-Maturidi. 100 untuk Ragu D. Soal yang keempat, bagaimanakah pendapat Imam Sanusi dalam kitab Kifayatul Awam terhadap mereka yang tidak mengenal dalil ijmali dan tafsiri pada akidah 50? Bagi mereka yang tidak mengenal dalil ijmali dan tafsiri pada akidah 50 adalah bukan mukmin. Coba diulang. Bagi mereka yang tidak bisa dalil tafsiri dan dalil ijmali pada akidah 50 adalah bukan mukmin. 100 buat Ragu D. Soal yang kelima, sebutkan pengertian isim dalam bahasa Indonesia. Kalimat yang menunjukkan pada maknanya sendiri dan tidak disertai dengan zaman yang indah, mafi, mudhari' dan hal. 100 buat Ragu D. Dalam ilmu saraf ada istilah muqtal. Apa yang dimaksud dengan fi'il muqtal? Dan muqtal apa saja yang pernah anda dapatkan? Fi'il muqtal fi'il yang sesuatu huruf dasarnya berupa huruf ilat. Muqtal fa, muqtal in dan muqtal lam. 100 untuk Ragu D. Soal selanjutnya, sebutkan faedah qad yang masuk pada fi'il madhi dan mudhari'. Pada fi'il madhi tahqiq artinya pasti, pada fi'il mudhari' tahdir artinya kadang-kadang. 100 untuk Ragu D. Soal yang ke-8, salah satu item yang dipelajari dalam tajwid adalah mengenal hukum-hukum bacaan, antara lain hukum idgham, ikhfa dan iqlab. Apakah yang dimaksud dengan ilhar? Menyaringkan bacaan mati dan tanwin. Coba diulang. Menyaringkan bacaan mati dan tanwin.
100 buat rekuti. Soal selanjutnya, siapakah nama ulama yang memberikan titik pada Al-Quran Al-Karim? Abu Aswad Al-Ju'ani. 100 buat rekuti. Soal selanjutnya, siapakah pembunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu pada perang Uhud dan atas perintah siapa? Haji bin Harb atas perintah Abu Hindun bin Abi Sufyan. 100 buat rekuti. Dengarkan baik-baik. Fi samumi wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim. Sebutkan nama surat. Ya, jadi bagian ini kalian urut saya. Soal terakhir, di manakah wafatnya Al-Mukarram Walid? Kayaknya tahu. Ya, rebukan. Grup A, grup B, C. Penonton di rumah, ya di rumah yang benar rumah abu yang pun, jangan di komplek dan ada susah dan rumah yang itu ayah dino, yang ini waktu dengan kualitas dia. Dengan berakhirnya soal tadi, maka berakhirlah babak penyisihan. Pada Dewan Hakim menilai belum Nilai untuk regu A sementara 1.125 dan untuk regu B untuk sementara 950 dan untuk regu C untuk sementara nilainya 1.125 dan untuk sementara D bernilai 1.100. Regu A dan regu C nilainya setara. Terima kasih. Jadi ini udah ngomong lam berhutang, yo hati-hati. Karena bacut meleset dikurangi. Bacut meleset lagi yang dimaksud dikurangi 100. Hati-hati dan dengar Google Hak. Jaro buat bel. Pula negeri memot kan tu. Jaro buat bel dan bek galak cukai-cukai. Wate ka pula cukai baru pula. Ya, mihana pula bek. Bahaya. Si tes bel untuk regu A, regu B, regu C, regu D. Fungsi kau. Tahu jalan juri? B. TB Axis.
Dengarkan baik-baik. Soal yang pertama, soal rebutan. Apakah yang dimaksud dengan niat pada syarat? D. Rudi penonton hadir pada waktu. Kadu syai'in muqtarinan bihi. Sila tu untuk Rudi. Soal yang kedua, dengarkan baik-baik. Dalam kitab Awaluddin terdapat penjelasan tentang keadaan para nabi. Yang ingin kami tanyakan adalah berapakah jumlah yang menjadi rasul? A. Dipersilakan untuk menjawab. Yang menjadi rasul 313 dan yang tidak menjadi rasul 123.678. 100 untuk A. Soal yang ketiga untuk soal rebutan. Dalam kitab karangan Abuya di Lampu Pala, yaitu dalam kurung kitab Awaluddin, beliau menjelaskan bahwa ada 10 orang sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id, Abu Ubaidah bin Jarrah. Serta berdoa. Soal selanjutnya, Amin Nafisah adalah terdapat pada nok yang ke-9. Kana asbaha amsa abuha la bata bala meliha manfaka mafatiha malaina malisa dan barang-barang yang tasrifkan. Untuk Rogode diberikan nilai boh itekon dikurangi 100. Maka yang dengarkan soal baik-baik. Amil Nafisah adalah terdapat pada nok yang ke-9. Dalam kitab Awamil, yang ingin kami tanyakan adalah apakah benar soal yang kami bacakan? Kok marah jawapan? Soal yang selanjutnya, Yang dengar. dengar bukan? Dan tidak salah dengar. Apakah faedah lan pada kalimat fi'il mudhari'? Menafikan selamanya. Seredo terus C. Juri lampu boleh dengar. Baik dikumpulin karena pengamat ramai tak. Soal selanjutnya, coba Anda ingatkan asal daripada kalimat A. Dasarnya kuila, kemudian dipindahkan harkah waw kepada qaf, maka jadi qila. Kemudian karena di belakang waw terdapat baris kasrah, maka waw diganti dengan ya, maka jadilah qila.
Serta untuk rubuah. Rukupi rumah dah ke? Rukupi rakabu, rukupi rakaci. Rukupi betul gendor. Soal yang selanjutnya. Apakah asal nama dari kota dari ibu kota Filipina yaitu Manila? Fi amanillah. Serta untuk wa. Kami nak jaga ni, kami nak ambil hang empat ni ni. Cermat lah. Cermat cepat. Itulah cerita cermat. Tapi cermat yang juga apa? Tapi cermat kalau cepat. Soal yang ke-8. Yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Ini adalah pengertian ataupun wajib. Dipersilakan untuk menjawab. Wajib. Rubude mendapatkan nilai politik kau. Bukan itu yang kami tanyakan. Yang kami tanyakan adalah hukum Islam ada berapa? Sebutkan. Hati-hati dengan soal, hati-hati dengan Soal soal. selanjutnya. Dengarkan baik-baik. Mandumpi di benapa dua sabi'u bicara. Sebutkan bit sebelumnya. Serahkan untuk ahli. Penonton. Sirto untuk kayu. Ni aku sudah ni. Soal selanjutnya. Dengarkan baik-baik. Tes, tes 1, 2. Sebutkan nama surat ayat yang saya bacakan ini. Lebih mudah sekali. Surat daerah Juz Neptune yang sering dimiliki di Masjidil Haram. Surah apakah itu? Al-Fil. Iya, 100 untuk logo A.
tes. Soal Darus Saadah. Coba Anda sebutkan nama pimpinan YPI Darus Saadah Keping Raya Aceh. A. Yang ke berapa? Yang ke dari itu. Oh, dia dari pertama. Abu Yang pertama Abu Yadi Lampung Pala, yang kedua Walid Armia, yang ketiga Haji Jamaluddin Abdullah. Kurangi 100. Yang ini kami tanyakan pimpinan YPI Darus Saadah yang keempat. satu lagi yang jawab. Lagu Arab apa? Soal yang terakhir. Tegal lampu hijau nak bre. Dek kata kurangi kau semangat. C bre. B dan A. A aman. Soal yang terakhir. Siapakah nama sahabat yang memerdekakan Bilal bin Rabah? C. Abu Bakar As-Siddiq. Iya, hasil itu untuk logo C. Dengan berakhirnya soal tadi, berakhirlah soal untuk semua grup pada hari ini. Inong dia kalian, so yang lebih menonjol dan rubuh yang berhak untuk mengambil juara 1. Sebelum itu kita dengarkan lantunan kasidah yang dibawakan oleh Tunku Triswandi. Pada uraian penentuan juara dipimpin juara 1 oleh Regu A dengan jumlah nilai 1525. Juara 2 dipimpin oleh Regu C dengan jumlah nilai 1325. Sedangkan juara 3 dipimpin oleh Regu D dengan jumlah nilai 1000. Untuk Regu B juara tahun depan, insya Allah bersedih ya. Kegagalan adalah akhirat yang menunggu. Tanda kebahagiaan. Awal dari kemenangan. Ya kamu lagi kasih dah dari goreng kanyong.